Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan semesta alam, yang dimana Dia masih memberikan kita nikmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara podcast bareng dengan tema Kaleidoskop Pendidikan 2020. Nah, kita akan membahas bareng-bareng. Ini ada hybrid, ada online dan offline. Di offline ada Ketua BEM UMS 2020. Nah, nanti bisa perkenalan. Ada mahasiswa umum dari UMS. Nanti di online nanti kita bisa saling kenal-kenal. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin bisa dari offline dulu ya, dari pihak Ketua BEM. Silakan perkenalkan namanya. Nama Widyari Nugroho. Untuk ini ya tadi mengafirmasi Saudara Raffi. Oh ya. Kalau di BEM itu tingkat univ namanya bukan Ketua BEM. Presiden. Tapi Presiden BEM. Presiden BEM. Klarifikasi itu ya. Klarifikasi. Oke, mohon maaf. Terima kasih. Untuk mahasiswa umum dari UMS. Ya, saya lebih suka disebut mahasiswa biasa aja, Mas. Mahasiswa biasa. Kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu juga boleh. Ya, perkenalkan saya Irawan, mahasiswa biasa UMS. Kalau ini pejabat, saya apalah saya ini. Apa deh, saya cuma mahasiswa kupu-kupu. Oke, mungkin dari online silakan dari Mas. Siapa itu yang silakan pengen Mas Mario, silakan Mas Mario. Oke, perkenalkan saya Mario Prakoso, saya mahasiswa abadi. Karena menjadi mahasiswa itu harus terus belajar dan kita harus abadi dalam pembelajaran itu. Ya, salam kenal aja. Nanti kita berkenalan lebih lanjut dalam dialektika ya. Oh ya. Oke. Siap Kanda. Habis itu Mas Irsad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Mas. Ya, perkenalkan saya Muhammad Risyad. Ya. Kadang suka keliru Irsyad sama Risyad itu. Nah, kebetulan saya juga mungkin sama Mas Mario, mahasiswa abadi ini. Lebih dari 8 semester. Oke, salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal. Salam kenal juga, Mas. Salam kenal, Mas. Halo, Mas. Habis itu siapa lagi, Mas? Sudah. Jadi kita mau ngobrol bareng, Mas. Ini kita ngobrol tema pendidikan. Tema pendidikan itu mulai tahun 2020 apa sih yang terjadi dalam pendidikan 2020? Nanti mungkin daring, luring, permasalahannya apa, kendalanya apa bagi mahasiswa, terus rencana kita bagaimana. Nah, mungkin kita ngobrol bareng. Ya, mungkin mukadimahnya, pembukaannya bahwa tahun 20 itu di mana masa-masa ada 2 fase. Ada fase luring, ada fase daring. Nah, kita masuk ke fase luring dulu. Kalau menurut mahasiswa biasa nih, mahasiswa biasa, apa yang Anda rasakan selama fase daring luring ini? Ya, baik. Singkat ya ini. Singkat dong. Sebenarnya yang saya rasakan sebagai mahasiswa biasa. Kalau bicara luring itu sudah awal tahun kan. Ya. Setelah itu baru daring karena itu sudah menjadi keniscayaan. Cara kita melawan virus corona ini dengan melalui pembelajaran daring dalam pendidikan seperti itu. Bahkan kalau saya kutip dari pernyataan Joseph Skinner yang di bukunya itu masa depan pendidikan, di bagian masa depan pendidikan itu dia mengatakan bahwa masa depan pendidikan itu ya daring, bahwa pembelajaran jarak jauh ini mungkin menjadi pintu awal sih. Mungkin bukan berarti corona ini positif ya, bukan berarti positif corona ini bencana. Cuman dari situ kita menjadi berkenalan lah dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah menjadi keniscayaan masa depan seperti itu. Gitu aja. Oke, dari mahasiswa biasa. Kalau dari Mas Mario, gimana menurut Mas Mario perbedaan mengalami 2 fase, fase daring sama fase luring? Menurut Mas Mario gimana?
Enakan mana? Luring atau Kalau- daring, Mas? Kalau aku sebenarnya sih nggak keduanya. Jadi siswa itu harus mengalami pendidikan secara langsung, dimana kemudian pendidikan karakter yang ditanamkan dari keluarga kita. Karena sebenarnya sekolah ini menjelma, selain kemudian menjadi tempat pendidikan, itu juga menjadi tempat penitipan. Dengan corona ini, dengan COVID-19, ya, dunia pendidikan disadarkan bahwa orang tua itu harus berperan penting. Rumah sebagai madrasah. Bukan ibu yang sebagai madrasah, rumah sebagai madrasah, bapaknya juga bertanggung jawab dong. Ya dia harus kemudian mendidik anak-anaknya, menjaga. Kalau dia pegawai yang bekerja 8 jam sehari, ibunya juga bekerja 8 jamnya sehari, ya orang tuanya kemudian harus memikirkan anaknya. Karena di sekolah itu bukan lagi menjadi tempat untuk memikirkan anaknya harus bagaimana, harus pintar, berhasil, tidak. Tapi orang-orang tuanya yang bertanggung jawab untuk membangun pendidikan karakter yang ada pada siswa tersebut. Kalau kemudian luring dan daring diterapkan sebagai standar, ya normalisasi apapun sebagai kuasa dari pengetahuan, itu yang membuat kebijakan-kebijakan dari pendidikan tidak pernah efektif sampai kapanpun, kecuali hanya untuk memenuhi gaji dan kinerja dari para guru. Gitu aja pengantarku. Nanti selebihnya ini karena dialog kan. Ya, ya. Nanti teman-teman gimana. Jadi kalau apa katanya Mas Mario, saya teringat dengan perkataan Ibu Nuzina bahwa orang tua itu memiliki tugas dalam pendidikan karakter sebelum anak itu diturunkan di sekolah. Jadi pusatnya pendidikan karakter itu sebenarnya itu di sekolah. Kalau menurut Presiden BEM UMS ini bagaimana nih pandangan perbedaan luring sama daring? Ini ya, kalau kita lihat tadi benar yang disampaikan sama Mas Mario. Kita mungkin bisa lebih benar-benar mengetahui apakah siswa itu, kan kita bicara pendidikan, Ya. berbicara terkait masalah siswa, masalah guru. Kalau secara online tadi, secara emosional kan gitu. Entah itu guru itu cara menyampaikan, kemudian cara mendidik anak-anak, itu kalau secara daring kurang gitu. Tapi kalau secara luring tadi bisa bertemu kan gitu. Ketika murid melakukan kesalahan bisa ditegur gitu. Dan guru pun bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya dan murid-murid bisa melihat. Karena apa tadi? Pendidikan terbaik juga tadi oleh keteladanan. Jadi keteladanan guru itu juga penting bagi murid. Oke, jadi pendidikan keteladanan lebih mengerucut ke daring luring ya? Ya, Lebih jadi dari presidennya lebih cocok ke luring, jadi belum sampai ke daring mungkin. Cuman gini, moderator, ini Oh, dialog kan? Oke. Oke, nggak apa-apa, silakan Mas. Karena kalau emang kalau bicara daring luring, sudah pasti luring itu adalah paling efektif. Saya pernah menulis di Kalimasawa, itu punya PSBBS, websitenya PSBBS. Di situ aku judulnya pun sudah jelas, kuliah daring itu tidak efektif. Sebab apa? Sebab di dalam daring itu kita tidak menemukan dialog, kemudian ya seperti dikatakan tadi teladan dan lain-lain kayak gitu. Cuma lagi-lagi ini kita bicara setelah ini, masa depan seperti itu. Yang bisa jadi kalau kita mau ekstrim pun di bukunya Humodius Yuval Noah Harari itu bahwa guru beberapa pekerjaan yang bisa hilang dari peradaban itu salah satunya guru yang bisa digantikan dengan teknologi. Maka tadi saya bilang bahwa kalau bicara efektif pasti luring. Cuman ketika bicara keniscayaan masa depan, daring sudah menjadi analisis pendidikan masa depan seperti itu. Oke. Nah, Mas Irsad nih. Mas Irsad, halo. Ya, halo. Nah, pembukaan Mas sebelum kita lebih mendalam, gimana tanggapan pendidikan 2020 antara luring dan daring ini, Mas? Kalau menurut Mas Irsad ini. Oke. Ya, ini saya cerita di ini ya, yang saya ketahui ya gitu ya, di UNER misalnya khususnya. Jadi di UNER itu kan salah satu kampus yang apa istilahnya fakultas kesehatannya itu cukup banyak dan cukup beragam seperti itu kan. Nah, kalau berbicara tentang daring atau luring, tentu secara umum mahasiswa UNER itu dia sangat keberatan gitu kan untuk daring seperti itu. Kenapa? Karena mahasiswa kesehatan yang ilmuannya eksak itu mereka butuh praktek, ya kan.
Nah, tidak terbatas pada mahasiswa ekstra saja sebenarnya kan. Mahasiswa fisik, misalkan saya dari fisik. Lapangan dan lain sebagainya ini menjadi sulit juga. Mengerjakan skripsi dan lain sebagainya itu sangat sulit untuk mencari data dan sebagainya. Ya, kalau misalkan ditanya apakah luring atau daring yang lebih dikehendaki, tentu luring ya yang lebih dikehendaki seperti itu, lebih diinginkan. Nah, tetapi kalau saya meminjam katanya Darwin gitu kan, makhluk yang bisa bertahan itu adalah bukan mereka yang hebat atau mereka yang pintar gitu, tapi mereka yang mampu menyesuaikan diri. Nah, kita ini kan bagian dari makhluk gitu kan, manusia gitu kan. Nah, dengan adanya situasi kondisi yang memang tidak extraordinary, kejadian yang biasa seperti ini, nah, tantangannya adalah apakah kita bisa menyesuaikan atau kita ya tidak bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, ketika ada pandemi seperti ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah daring. Nah, ini kembali pada mahasiswanya atau kepada siswanya seperti itu kan. Apakah nanti mahasiswanya mampu untuk mengikuti seperti itu? Nah, kalau titelnya sudah mahasiswa itu sudah kewajiban ya. Kewajiban mereka juga harus jemput bola dan mengikuti dan wajib untuk menyesuaikan. Nah, yang sulit ini adalah adik-adik kita yang masih siswa-siswa ini. Tentunya harus ada perhatian lebih di sana kan oleh orang tua, tentunya oleh pejabat publik gitu ya, dengan sistem dan lain sebagainya ini yang bisa mendorong orang tua dan untuk lingkungan siswa ini juga bisa terdorong agar dia juga bisa proaktif terhadap pembelajaran daring tadi. Mungkin itu pembukaan dari saya, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri lah ya menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Irsad. Kalau saya melihat nih sekarang nih, mungkin bisa dijawab bareng ngobrol kita ini ya. Pada kita mengingat bahwa tujuan pendidikan 2020 itu adalah salah satunya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, salah satunya adalah untuk mendekatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya. Dan kemudian untuk membentuk berakhlak. Tapi kalau semuanya ini ditekankan ke daring, kita itu bakalan lupa. Akhlak anak-anak itu kan sekarang kalau kata menurut Prof. Naqib Al-Atas itu loss of adab, hilangnya adab. Nih, bagaimana nih menurut Mas Mario cara untuk mempersatukan adab akhlak yang karimah itu bagaimana kalau di masa-masa pandemi gini? Kan aku tadi udah jelasin ya bahwa kenapa kemudian nggak ada luring, nggak ada daring, liburin aja gitu. Terus liburin aja. Gurunya ngontrol ke rumah, ngontrol dia buat satu pentabelan di situ, penilaian dalam seminggu dia ambil, kemudian di situ ya ada juga pemasukan buat guru untuk infak atau kemudian SPP, tapi dia hanya ngontrol lembar tiap hari. Itu yang ngontrol itu orang tuanya. Kenapa harus orang tua? Karena orang tua ini yang paham dan membesarkan anaknya dari semenjak awal. Dengan pendidikan berbasis pada orang tua, kita sedang menarik pendidikan lebih radikal lagi menuju kepada homeschooling yang dibuat secara paksa oleh pandemi. Kenapa hari ini homeschooling bisa hadir? Karena pendidikan mainstream itu sudah gagal gitu, dianggap gagal, maka dibuatlah homeschooling. Hari ini pandemi memaksa kita untuk membuat homeschooling, dididik oleh orang tua kita. Segala bentuk karakter moral, etika, agama, ketuhanan, adab yang ada pada diri orang tua itu harus ditransferkan langsung kepada anaknya. Nah, terus Mas, kalau kemudian dia nggak ada adab, nggak ada moral gimana? Maka orang tuanya harus belajar. Orang tuanya gagal dalam pendidikan, dan berarti kalau orang tuanya gagal, orang tua lagi sebelumnya, kakek neneknya juga gagal. Nah, di sini kan berarti pendidikan tidak menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Makanya saya bilang liburkan saja, nggak ada luring, nggak ada daring. Karena dengan adanya daring-daring itu, anggaran pemerintah, sekarang kita begini, pemerintah hanya memfasilitasi untuk kemudian penyediaan kuota bekerja sama dengan Telkomsel untuk membuka tender dengan Indosat dan lain sebagainya, kuota gratis belajar, bahkan ada ruang guru yang dijadikan sebagai tempat untuk proyek, ya kan? Tapi pemerintah lupa, kuota itu membutuhkan HP. Sekarang ada nggak program bagi HP gratis? Nggak. Itu instrumen sama kayak kemudian adanya bangunan sekolah. HP itu sekolah. Kalau dia mau luring, kalau dia mau daring. Tapi ada nggak program itu? Nggak ada kan? Bagiku udah gagal gitu. Nadiem itu gagal sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kenapa? Dia gagal untuk kemudian menetapkan bahwa dalam membentuk daring ini harus ada handphonenya. Handphone itu sekolah, kawan. Nah kalau nggak ada handphone, akhirnya nyuri. Ya kan, nyuri kan? Ya, mau gimana lagi? Itu kesalahannya Menteri Pendidikan kalau dia nyuri dong, bukan kesalahan orang tuanya. Orang tua harus bayar lagi beli HP. Gila kali.
Lah dia udah bayar SPP kok, masih mau bayar beli HP. Goblok. Ini negara kita dibentuk dengan sekewenang-wenangan gitu loh. Kalau kita tidak punya infrastruktur untuk kemudian daring, liburin. Kita kembali kepada adab. Adab di dalam setiap rumah-rumah. Kalau kita memang religius, dia akan menjadi religius. Kalau kita memang bajingan, dia akan menjadi bajingan. Tapi yang paling penting, dia akan belajar hidup. Bagaimana memahami orang tuanya yang bekerja, membanting tulang, dia memahami bagaimana realitas sosial, itu yang paling penting. Dia tidak terpecah dengan teori-teori tadi. Begitu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Kalau menurut sekarang ini dari Mas Mario tadi mahasiswa umum, Mas Irawan gimana? Mas, ini perkataan Mas Mario ini saya jadi mengingatkan jadi hasil penelitian dari The Futurist Institute. Ya, itu yang didirikan juga oleh Jason Skinner. Oke, ya. Bahwa grafik pembelajaran di rumah atau biasa dikatakan tadi homeschooling dari 1993 sampai 2017 itu mengalami peningkatan terus. Seperti itu. Nah, apalagi adanya pandemi ini, sudah pasti itu bakal meningkat lebih dahulu. Dan saya sedikit nambahi soal, emang benar nggak kalau bicara realistis ya, realistis bagaimana dikatakan Mas Mario. Tadi benar banget, kalau ingin bicarakan adab, di daring nggak bisa. Dan apalagi tadi ditambahi bahwa adab itu diturunkan langsung oleh orang tuanya yang bisa mencontoh langsung gitu loh, selain guru. Maka dari itu diperlukannya sebuah gagasan yang dari pemerintah untuk menekankan pendidikan di dalam rumah. Dan itu sangat konkret sih. Itu. Oke. Terima kasih Mas Irawan. Mas Irsad, bagaimana tanggapannya ini Mas Irsad? Ya, kalau saya menanggapi sebenarnya sudah diberitahu ya oleh, kalau kita belajar sosiologi itu kan memang sosialisasi pertama itu kan ada di lingkungan keluarga seperti itu, dan sosialisasi itu kan juga dari bagian pembelajaran seperti itu kan. Cuman yang menjadi masalah itu adalah ketika kita sudah berbicara tentang pendidikan menengah atas misalnya kan. Pendidikan menengah atas sampai hingga perkuliahan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kalau memang kita kembalikan ke pendidikan di rumah, itu mungkin saya sangat sepakat soal itu. Cuman kalau misalkan kita melihat realita lebih jauh gitu, kedua orang tua, banyak orang tua itu masih masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak cukup mumpuni untuk mengikuti pembelajaran saat ini seperti itu kan. Dan berbagai macam hal lain gitu, termasuk faktor budaya mereka yang memang memiliki keterbatasan, entah akses, entah jaringan, pengetahuan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri kalau memang kita banyak memberikan beban kepada keluarga untuk melakukan pendidikan seperti itu. Nah, artinya kalaupun memang ada gagasan dari keluarga ini harus memberikan pendidikan terlebih dahulu, tentu kita harus tidak hanya menggantungkan secara bottom up gitu kan, tapi jangan lupa top down-nya juga gitu kan. Nah, dari kementerian pun harus membuat sistem yang sedemikian rupa untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini gitu kan. Seperti itu. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah yang dirasa kurang ya kan, seperti adanya HP dan lain sebagainya, ini juga tantangan tersendiri gitu kan. Kalau saya kemarin itu sempat bercerita dengan kawan saya yang ada di beberapa kota seperti Jember, lalu di Banyuwangi, situ Bondo Banyuwangi situ ya, itu ada beberapa desa yang memang masih sangat terkendala ya masalah jaringan, terus faktor ekonomi yang masih menengah ke bawah dan sebagainya. Nah, mereka diatasi oleh bantuan pemerintah daerah setempat, yaitu menyediakan komputer, menyediakan akses internet, dan di sana siswa-siswa itu dikumpulkan di satu tempat gitu ya, di balai RW, balai desa seperti itu, dengan jaga jarak, protokol kesehatan. Nah, ini mungkin cara-cara yang seperti ini, yang proaktif seperti ini ya kan, baik dari pemerintahnya secara sistem maupun dari masyarakatnya gitu. Karena memang kita tidak bisa, kalau menurut saya ya, kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya dari bawah atau dari atas seperti itu. Jadi harus proaktif semuanya, termasuk kita mahasiswa ini kan bisa mengambil langkah apa, memberikan bantuan apa, gagasan apa dan sebagainya. Termasuk ini teman-teman Teras Sharing ini mengadakan diskusi semacam ini. Ini itu dari saya, Mas. Oke, terima kasih. Kalau sekarang nih terakhir nih, bagaimana menurut pandangan Masnya?
Jadi gini, kalau tadi benar ya terkait masalah pendidikan akhlak. Ya. Mungkin menengah ke atas. Tadi saya sepakat dengan Mas Irsyad ya. Tapi ini mungkin saya lebih fokus kepada menengah atas ke bawah. Menengah atas Gitu. ke bawah. Oke, Jadi gimana TK, nih? SD, SMP gitu. Jadi saya di rumah juga punya keponakan. Itu mungkin kita juga sudah tahu lah dari berita atau dari media sosial yang lain kan gitu. Jadi banyak guru itu memberikan tugas-tugas kepada siswa SD, kemudian TK itu untuk apa? Untuk membantu orang tuanya. Tadi kan pendidikan akhlak kan gitu. Iya. Jadi untuk meringankan beban orang tua, ada tugas namanya disuruh nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, dan itu di video gitu. Mungkin pertama terpaksa nggak mau, tapi terusan orang tuh ngomong, loh ntar kalau kamu nggak mau, nilai kamu nggak keluar, nilai kamu jelek kan gitu. Jadi kalau untuk anak-anak kecil ya, untuk hal-hal seperti itu, tapi kan juga ada positifnya. Karena setelah itu, setelah masa-masa seperti itu, mereka secara nggak sadar juga melakukan tadi kebiasaan membantu orang tuanya kan gitu. Jadi itu Mas, mungkin tadi Mas Irsyad lebih ke menengah ke atas, tadi saya menengah ke bawah. Tapi tadi betul juga ketika kita ini ya, untuk masyarakat yang kurang mampu, tadi benar disampaikan Mas Mario. Ya tadi salah satu instrumen pendidikan kita saat ini kan media itu kan HP kan gitu. Ya. Kalau soal daring kan. Tapi ya gimana untuk masyarakat ataupun orang tua yang anaknya bersekolah tapi mereka tidak punya ekonomi yang baik. Punya HP pun hanya sekedar buat SMS, mungkin sekedar telepon kan gitu. Dan sedangkan kita tahu sendiri banyak di kalangan masyarakat kita itu yang menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih. Kalau semuanya dari pandangan teman-teman semua ini, saya mengingat sebuah hadis Nabi yang gini. Akrimu auladukum wa ahsinu adabahum. Yaitu muliakanlah anakmu, kemudian didiklah mereka dengan adab. Jadi adab ini kayaknya sebuah patokan utama, tapi yang kebanyakan pendidikan pemerintah itu melupakan bagaimana sih pendidikan adab dan karakter, sehingga baru digaung-gaungkan tentang pendidikan karakter nih ya. Nah, apalagi dengan uji coba kita ada virus pandemi COVID ini yang dimana orang tua yang dibentuk, yang apa yang katakan Mas Mario tadi, bagaimana sih orang tua ini mendidikan adab itu. Oke, terima kasih atas penyampaian dari teman-teman nih. Terus permasalahannya nih, kalau seumpamanya nih ada sebuah muncul di pertanyaan saya, kalau seumpamanya sekolah diliburkan, ya udah kita didik adab, tapi orang tua adabnya jelek. Nah, bagaimana? Ini gimana? Apa yang kita lakukan kalau seumpamanya orang tua memiliki jiwa yang jelek, pemikiran yang jelek, orang tuanya suka mabuk. Lah ini terus anaknya disuruh apa? Gak dididik, dibiarkan. Kan kebanyakan kan gitu. Banyak orang tua itu, aku bingung anakku prei, mosok aku sing didik, aku ya kerja. Lah ini bagaimana ini? Bagaimana? Mungkin Mas Ruby. Halo Mas. Ruby, Bro. Oh, gimana? Menurut kembali ke Mas Irsyad lagi, bagaimana Mas? Kalau seumpamanya orang tua tidak punya kekuatan dalam mendidik anak. Ya, jadi ini fenomena yang sangat banyak sih Mas ya. Seperti yang sampaikan tadi, ini bukan jadi polisi moral ya kita, tapi kalau misalkan memang orang tua yang ya tadi disebutkan mabuk dan segala macam itu kan memang kebiasaan yang kurang baik gitu kan. Kalau misalkan dilihat oleh siswa yang belum cukup umur lah ya, itu nanti ada ditiru dan lain sebagainya. Dan itu fenomena itu sangat banyak Mas. Dan ini sangat kompleks menurut saya. Ada fenomena yang seperti itu, ada yang orang tuanya memang sudah tua katakan kan. Terus pendidikannya pun SMP, SD di daerah-daerah saya yakin itu sangat banyak. Kalau di Surabaya fenomenanya ya orang tuanya yang enggak terlalu care gitu kan, lebih sibuk dengan pekerjaan karena di kota besar. Nah, fenomenanya sangat banyak. Jadi tentunya saya berharap gitu ya, dan mungkin dan semoga saja pemerintah juga sudah membaca situasi dan kondisi seperti itu ya kan. Makanya mungkin dari pemerintah pusat, setahu saya itu kan ada kampus Merdeka juga kan, dan belajar Merdeka dan sub dari belajar Merdeka itu ada kampus Merdeka sebagainya. Nah itu
salah satunya adalah pemberian kewenangan kepada sekolah-sekolah, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di tempat tersebut gitu kan. Nah, harapannya kalau dari saya adalah semua elemen ini bisa proaktif, bisa berkolaborasi bersama, bisa mengambil bagian dan peran seperti itu. Bagaimana tantangan apa dan solusinya gitu. Nah, termasuk dari kita mahasiswa. Kalau dari saya juga boleh ini cerita ya teman-teman. Kali bisa didengarkan, jadikan masukan kan ke bermacam mahasiswa. Saya memiliki bersama teman saya komunitas Karno. Nah, sekolah ini memiliki dua tempat gitu kan di daerah Surabaya dan itu menyasar kawan-kawan yang kurang mampu. Dulunya kita itu les seperti itu, les mau UAS, mau UTS, tugas kita bantu teman-teman itu. Nah, sekarang dengan keadaan pandemi dan segala macam, kita usahakan protokol kesehatan jalan, ketika daring didampingi, dan itu paling tidak seminggu 2 kali. Nah, ini kan bagian dari elemen masyarakat yang juga mengambil bagian dan peran. Nah, ini bukan pamer atau apa ya, tapi kita ingin sharing aja seperti itu. Nah, harapannya juga semua itu bisa mengambil peran. Nah, saya menyasar kepada masyarakat golongan menengah ke bawah secara ekonomi. Tujuannya adalah apa? Ya kami yakin ketika ekonominya rendah, mungkin karena faktor pendidikannya rendah, aksesnya rendah, ya kan, keterbatasan ini itu dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu sih Mas, kita tidak bisa terus-menerus untuk menyalahkan orang tua, menyalahkan pemerintah dan sebagainya, tapi kita harus mengambil peran di situ kan. Kalau ada pemerintah yang kurang ambil bagian, oke, kita kasih masukan, kita kasih saran, kita ajukan proposal berbentuk program dan sebagainya. Mungkin tidak mudah, tetapi mungkin itu yang sementara ini bisa kita lakukan sebagai mahasiswa seperti itu. Kalau kita sebagai presiden, menteri dan sebagainya, nah ini juga ya harus ada hal yang lebih-lebih gitu kan. Tapi sebagai mahasiswa mungkin saya posisikan diri kita bisa melakukan itu seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Nah, gimana pandangannya Masnya kalau apa yang kita lakukan kalau seumpamanya orang tua tidak bisa bergerak, bagaimana peran mahasiswa? Oh gitu. Terkait itu tadi benar sampaikan Mas Ersa saja dibikin komunitas kan gitu. Kemudian mungkin lebih ke apa namanya? Karena gini, kalau saya melihat secara langsung, ya, itu untuk siswa yang menengah ke bawah itu kan lebih emang benar-benar pendidikan karakter itu dibutuhkan di sana. Dan mereka pasti akan mencontoh orang tuanya, kan gitu. Makanya waktu itu ini ya, saya lupa itu dengar dari mana atau perkataannya siapa. Bahwasanya orang tua itu tidak usah terlalu banyak memberikan kata-kata kepada anaknya. Tapi apa? Memberikan keteladanan. Sikap secara langsung. Contoh, ayo le nyapu, yaudah nyapu kan gitu. Ayo le sinau, bapaknya juga harus mendampingi dia belajar kan gitu. Harus sinau juga kan gitu. Tapi tadi gimana kalau bapaknya itu pun udah nggak tak acuh sama anaknya kan gitu. Jadi kan ya tadi emang benar peran pemerintah harusnya ada di sana. Tapi kan yang kita ketahui bahwasanya tadi digaungkan salah satu yang diutamakan oleh Menteri Pendidikan kita yaitu pendidikan karakter kan gitu. Tapi ternyata di lapangan itu tidak benar-benar serius untuk diurusi. Karena itu kan masih banyak juga masyarakat yang masih belum bisa sekolah. Tadi kan kalau itu mungkin oleh orang-orang yang sudah sekolah, tapi kalau yang belum kan seperti itu. Akhirnya banyak mereka jadi gelandangan, jadi pengamen dan lain sebagainya. Jadi emang saran konkret ya, mungkin juga bukan soal gimana ya, bingung juga nih Pak. Saran aja sih, dari mungkin RT kan gitu, atau kelurahan bisa memberikan, jadi memang kesadaran pemerintah daerah juga. Karena kan yang tahu kultur daerah masing-masing juga tadi kepala daerah kan gitu. Mungkin bikin perkumpulan apa untuk belajar bareng, atau emang memantau survei gitu loh. Gimana sih siswa itu ketika di rumah kan gitu. Mungkin apakah orang tuanya itu memberikan pendidikan yang baik atau tidak kan gitu. Kalau tidak ya tadi harus ada langkah-langkah dari pemerintah untuk menanggapi itu. Jadi emang ya yang paling bisa di situ juga pemerintah punya peran yang kuat gitu loh. Oke. Terima kasih Mas Budi. Nah, sekarang kalau
Mas Mario, bagaimana Mas kalau sumpamanya orang tua ini tidak bisa bergerak gini Mas? Kalau sumpamanya Mas Mario tadi ngomong bahwa gimana kita menggaungkan pendidikan adab, kita liburkan, kita fokuskan ke adab, tapi pada dasarnya orang tua tidak bisa mendidik anaknya. Itu bagaimana Mas? Pertama, aku di sini bukan jubir pemerintah ya. Jadi kemudian pemerintah dan melihat programnya karena peraturan dari pemerintah berubah sesuai dengan sistem zonasi. Enggak, bukan gitu. Kita harus melihat apakah kita yang melayani pemerintah atau pemerintah yang melayani rakyat. Itu harus ditekannya di situ, substansialnya di situ dulu. Kalau pemerintah melayani rakyat dalam hal ini, maka berarti program-program pemerintah itu diperuntukkan untuk rakyat. Apa-apa yang menjadi kesulitan rakyat di sini, bukan kita yang membantu pemerintah. Logika terbalik ini akan membentuk satu sistem pemerintahan yang sangat tiranik. Kita memberikan keabsahan kepada pemerintah untuk menindas kita dan kita menjadi babu di situ. Jadi mental budak dan mental kon dibangun dengan tidak sadar di sini. Tidak masuk akal kawan. Mahasiswa harus cerdas dan kritis. Dalam artian kita bukan kemudian sekedar buat program. Kalau kemudian saya katakan dia harus diliburkan, bukan arti kita libur kemudian kita diam, enggak. Pertama, kalau kamu punya adik, perhatikan adikmu. Kamu punya anak tetangga, perhatikan tetanggamu. Dan kita harus lihat juga psikologi masanya. Ini masa pandemi, nggak ada orang yang mau terkena virus corona dan mati sebagai inang dikuburkan tanpa tahlilan. Semua ingin kemudian baik-baik saja. Begitu kan? Ya, benar. Maka yang kita lakukan terhadap negara ini, ya bukan bergantung pada negara, tapi kan negara sendiri pun keteteran. Kita bergantung kepada masyarakat, bagaimana solidaritas masyarakat itu dibangun. Di Sulawesi Utara, karena mumpung saya di sini dan saya belajar juga di sini, mereka mempunyai sistem yang namanya Mapalus. Bagaimana kemudian satu RT, satu RW saling bahu-membahu. Kalau kemudian di situ ada orang-orang yang terpelajar mahasiswa, dia akan ditunjuk untuk kemudian memberikan pelajaran tanpa harus tersistematis, tanpa harus dibiayai oleh negara. Itu satu. Itu muncul secara ya kekeluargaan tanpa sadar, dan itu memang daya kritis masyarakat yang dilahirkan karena dia kuliah. Satu. Yang kedua, sistem pendidikan kita ini nggak pernah jelas. Mau silabusnya, mau undang-undangnya, mau liberalisasinya, itu tidak pernah jelas. Akibatnya apa? Akibatnya pendidikan kita itu menitik beratkan bukan kepada adab dan akhlak. Kita harus melambaikan tangan kalau berbicara adab dan akhlak untuk pendidikan di Indonesia. Yang baru hari ini mengangkat karakter, tapi bagi saya itu bukan pendidikan karakter. Itu pendidikan dunia tipu-tipu begitu loh. Ya kita harus mengkritik dong. Kita harus mengkritik dong, karena kenapa? Terlalu banyak perubahan di kurikulum kita. Coba 1 dekade baru berubah. Dalam artian ini dipraktekkan dulu. Gitu, dipraktekkan dulu. Berarti di sistemnya itu memang dia survei langsung, dia buka public hearing ke masyarakat, dengerin aspirasi masyarakat, terutama rakyat-rakyat bawah. Bukan langsung yang elit datang ke UI, atau public hearing di situ, bentuk undang-undang di situ langsung menetapkan KTSP, K13, ini dan lain sebagainya. Tanpa pernah menyentuh alas bawahnya. Apa yang terjadi? Ya keteteran kayak ini. Gitu loh. Kita mau merubah dengan gerakan-gerakan kecil. Apakah akan berimpact? Ya jelas berimpact dong, karena ada perubahan di situ kan. Paling minimal 1 RT. Tapi akan berimpact secara nasional? Enggak. Enggak akan berimpact secara nasional. Karena ini berbicara kekuasaan. Dan kalau berbicara kekuasaan, harus berbicara skala yang lebih besar. Ya, yang bisa dilakukan teman apa? Ya kritik. Gunakan kemudian BEM kalian, gunakan jabatan kalian sebagai presiden, dan apa segala macam itu. Geraklah. Jangan termakan dengan proyek-proyek pemerintah. Itu bullshit saja gitu loh. Sama saja kemudian kita bilang solusinya A, tapi kita lakukan C. Ya bullshit. Nggak usah ngomong, mending berbuat aja gitu loh. Makanya ya kalau mental orang tuanya itu sudah bobrok, terus berarti kalian nggak mendidik rakyat dong dengan organisasi, dengan BEM, dengan segala macam, Muhammadiyah, NU, apa segala macam itu. Ada manusia-manusia Indonesia yang gagal dong menjadi manusia karena tidak dididik dengan organisasi. Kita kurang bergerak lebih banyak berarti. Kalau kita berbicara lebih sistematis lagi, berarti kemudian di sini kita bangun gerakan kolektif, gerakan sosialnya. Berharap pada negara. Negara hari ini bekerja bukan untuk negara yang akan memakmurkan atau mensejahterakan. Hari ini negara hanya hadir untuk mengamankan saja. Mengakomodasi saja, mengakomodir saja. Istilahnya kalau dalam pasar, negara hadir ya hanya untuk menambah komoditas. Dia tidak akan mengendalikan harga pasar.
Karena memang dia bukan welfare state, negara untuk kesejahteraan. Dia berbicara negara hanya untuk keamanan. Gitu. Padahal di Undang-Undang Dasar kita itu jelas berbicara tentang kesejahteraan. Di turunan batang tubuhnya juga sangat jelas berbicara tentang segala macam pendidikan, sumber daya alam, semua jelas. Tapi aplikasinya nol besar. Dia menjelma menjadi dari kesejahteraan menuju kepada keamanan. Di mana yang salah? Nggak ada yang salah. Kita semua yang salah. Gitu. Karena kenapa? Terlalu bergantung kepada pemerintah dan kita tidak bergantung kepada rakyat. Padahal rakyat itu, kalau dia di belakang kita, kawan, kekuatan itu melebihi dari 10.000 pemerintahan. Karena pemerintahan sejatinya ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Begitu. Oke, terima kasih Mas. Nah, sekarang gimana terakhir ini? Mas Irawan, bagaimana ini? Iya, makasih Mas. Kalau nyebutnya moderator atau host atau Raffi aja. Raffi, ya Mas Raffi. Dulu tadi udah ditendang-tendang oleh Mas Mario ya. Dengan kritikan-kritikannya seperti itu. Mungkin aku sedikit nambahin yang melengkapi lah di kerangka teoritisnya itu. Bahwa emang kalau event teras sharing itu selalu ada integrasi keislamannya gitu. Seperti kayak WMS kan, wacana keilmuan dan keislaman. Entah masih wacana sampai sekarang. Ada sebuah hadis itu yang tadi kan studi kasusnya ketika orang tua tidak bisa mendampingi anaknya, lalu apa peran mahasiswa? Karena seperti itu. Sebenarnya dalam apalagi soal kayak gini itu emang peran-peran kesemuanya kayak gitu loh. Coba kembali lagi tadi yang saya ingin sampaikan. Ada hadis Arba'in nomor 2 itu. Yang kalau salah itu. Ada Bani Robi Fa'asana Ta'dibi. Itu sebaik-baik pendidikan dari Tuhanku, itulah yang terbaik untukku. Kurang lebih keartian bebas seperti itu. Dalam artian begini, kini semua ini kan kembali pada manusianya seperti itu. Maksudku tadi memberi hadis seperti itu, dalam artian nilai-nilai ketuhanan itu harus ditanamkan juga dalam masyarakat pendidik seperti itu loh. Ya kalau di turunan dari visi UMS itu kan landasannya surat Al-Imran ayat 104 ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang nantinya di situ ada 3 nilai profetis, transcendensi, humanisasi, liberasi, transcendensi. Humanisasi lebih ke kemanusiaan manusia. Maksudnya mahasiswa harus turut serta mengkampanyekan bahwa pendidikan itu harus memanusiakan manusia yang tadinya lebih kepada keadab, nilai akhlak, nilai moral, keluarga, masyarakat itu sendiri. Ini saya bicara kerangka teoritis saja, itu seperti itu. Dan kemudian ke liberasi, kebebasan, bahwa pendidikan itu membebaskan, bukan malah menindas. Kalau kata Paulo Freire itu kan bukunya pendidikan komputer tindas itu, pendidikan selama ini semacam kayak celengan. Jadi para pelajar, siswa-siswa itu memberi pengetahuannya seperti hanya menabung. Jadi tidak ada aktif pola pikir peserta didik, enggak. Peserta didik menjadi pasif dan hanya memberikan gambaran suatu wadah dikasih air. Pendidikan selama ini kayak gitulah. Dan itu dikritik oleh Paulo Freire, seperti itu tokoh Brazil itu, bahwa pendidikan tidak seperti itu. Pendidikan itu membebaskan manusia, bagaimana pendidikan membuat manusia bisa mengembangkan minat, bakatnya, dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir tadi, transendensi. Yang maksudnya itu nilai-nilai ketuhanan itu setidaknya ada dalam setiap peserta didik seperti itu. Karena aku baca juga teras sharing ini menggembur-gemburkan itu ya, maksudnya bahkan tornya itu evaluasi pendidikan, evaluasi Indonesia. Yang maksudnya dengan landasan melihat teras sharing melihat pendidikan ketika pandemi ini krisis moral, krisis keagamaan, keilahian seperti itu ya. Yaitu saya ingin coba menambah itu aja sih, biar terlihat lengkap lah, sisi-sisi sekuler dari ada, sisi pemerintahan aja ada, sisi keagamaan dikit lah, nggak sentil seperti itu. Begitu Mas Raffi. Oke, terima kasih ya Mas.
Mantap, mantap. Oke, terima kasih Mas Irawan atas penjelasannya. Tadi ada kita lihat dari pandangan mana aja, ada keagamaan ada, lagi pandangan filsafatnya ada, pemerintah ada. Jadi kita ya sekarang sebelum pergantian tahun nih, kita apa yang terakhir nih bagi teman-teman semua? Apa yang kita lakukan? Kunci apa kesimpulannya bagi untuk pendidikan Indonesia dan apa yang kita harus lakukan bersama-sama dari Presiden BEM Jadi Mas Widi. Jadi untuk ke depan, untuk kita gimana kita cara bekerja sama gitu kan. Kalau memang kita lihat sendiri sih, emang pemerintah sekarang kurang serius dalam pendidikan. Jadi tadi yang benar sama yang Mas Mario, emang kita emang harus kesulitan dari masyarakat sekitarnya itu. Jadi bergerak dari dalam hati nurani, yaitu menggerakkan masyarakat sekitar gitu. Jadi ya harapan sih bahwasanya kesadaran masyarakat sekitar terkait pendidikan itu ya harus ditingkatkan dengan apa? Mungkin kita hadir di sana memberikan penjelasan kepada mereka bahwasanya jangan sampai anak-anak muda sekarang itu tidak mendapatkan pendidikan yang pas gitu. Jadi emang ada kerjasama antara masyarakat sekitar untuk bertulik ke dalam daerahnya itu. Karena tadi mengingat pemerintah yang tidak serius dalam menanggapi ini. Oke, terima kasih Mas. Jadi kita harus lakukan bersama karena perlu sebenarnya untuk menginjak tahun baru besok. Dan apa yang kita lakukan bersama-sama, apa yang harus kita lakukan bersama dari pemerintah, bagaimana dari elemen mahasiswa, karena sejatinya kita sebagai agen of change yang besok akan meneruskan pemerintah, kita harus berpikir kritis, yang katanya Mas Mario tadi juga, Mas Ruby juga, kita harus bergerak juga. Nah, kesimpulannya nih Mas Ruby, nah terakhir kan katanya Mas Ruby kan bentar lagi juga ada acara, bagaimana Mas? Oh, Mas Irsad. Oh, keluar ya, Mas Mario. Oh, langsung ke Mas Mario. Bagaimana, Mas? Kunci kita sebelum tahun baru ini, 2021, apa yang kita lakukan bareng-bareng? Apa namanya? Revolusi pendidikan. Ya, perlu untuk dilakukan. Jadi selain ada revolusi mental, harus ada revolusi pendidikan. Karena hari ini ketika kita berbicara pendidikan karakter, kita lupa dengan ya kita hanya punya slogan saja pendidikan karakter, tapi kita nggak punya kemudian substansi dari pendidikan itu benar-benar karakter atau itu ya cuma untuk mencerdaskan otak dan intelektual kita saja gitu, untuk kecerdasan kognitif. Dan itu kita bisa evaluasi dong, karena kita rata-rata di sini kan baru lulusan dari SMA kan 2 atau 3 tahun yang lalu, dan sangat kerasa. Sekarang saya nanya matematika, kimia yang teman-teman dapatkan masih ingat nggak teori-teorinya? Udah pada lupa semua pasti. Saya jamin dulu. Ya karena saya PS. Ya kan? Apalagi PS. Ingat nggak teori-teori ekonomi yang dulu, sosiologinya? Ya. Lupakan, pasti nggak lupa. Kenapa? Sistem pendidikan kita adalah sistem hal, bukan memahami. Oh? Satu hal yang penting, kita kurang dalam pendidikan itu adalah critical thinking, berpikir kritis. Kita masukkan filsafat atau logika, kemudian salah satu mata pelajaran di dalam SMA, SMP. Pendasarannya ada di situ. Dan pesantren dulu di era dinasti Umayyah Abbasiyah dulu, pelajaran sudah didapatkan, itu sudah pelajari. Rusina, para kemudian itu belajar di umur 15 tahun ketika lalu hari ini kita tiadakan dan lebih banyak kita berpikir teori demi teori karena kita putus dari sejarah.
Akibatnya SMA hanyalah upaya untuk mendapatkan legalitas ijazah saja. Dan tidak pernah kita jadikan tempat untuk ya membangun karakter ataupun membangun intelektual yang benar-benar intelektual gitu loh. Itu kan tidak terjadi. Nah ini kan adalah satu PR yang besar bagi para sarjana pendidikan. Dan kita semua tentu saja. Tapi yang di garda terdepan adalah pendidikan dong. Mereka dicetak bukan untuk menjadi guru. Dalam artian guru ini PNS ya, bukan. Tapi mereka dicetak untuk menjadi guru. Digugulan, ditiru. Ini satu hal yang lebih, perbedaannya sangat kecil. Satu citra, satu adalah substansi. Dan kebanyakan kita hidup di alam citra untuk ya memperkaya diri kita, memenuhi jam kerja, tanda tangan, absen, ya kan, gaji. Terus kita nggak mau tahu dong siswa kita mau gimana. Yang penting dia lulus, dia dapat nilai bagus, begini. Walaupun ada di luar sana guru-guru bagus, tapi itu tidak menjadi spirit bersama. Karena kenapa? Sistemnya tidak dibangun untuk menjadi normal bersama. Sistemnya dibangun hanya untuk menjadi normal bagi subjek-subjek yang unik. Dan subjek yang unik ini sangat sedikit. Akibatnya apa? Pendidikan kita masih tertinggal jauh dengan orang-orang di luar sana. Daya literasi kita sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Tanya kepada siswa-siswa itu. Suka ke perpus nggak? Suka baca buku nggak? Nggak mau. Lebih suka main game online. Kita kan bertanya di sini. Sebenarnya ada apa? Kemudian kita harus merubah gaya literasi kita menjadi gaya literasi dengan video, dengan TikTok, ataupun dengan medsos-medsos lainnya. Boleh jadi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menghidupkan gaya literasi ini. Karena manusia tanpa membaca itu bullshit. Manusia nggak hanya bisa dengar saja, harus membaca juga apa-apa yang dituliskan dulu. Manusia belajar dari sejarah, belajar dari apa-apa yang kemudian dicoretkan dalam tulisan. Nah, ke depan ya saya memasangkan ada revolusi pendidikan. Dan revolusi pendidikan bukan penataran teknologi sebagaimana diangkat oleh Nadiem Makarim hanya untuk tentang arahan dari Gojeknya itu yang untuk membangun. Ada satu perusahaan besar yang dia siapkan itu untuk apa namanya? Jadi ada satu alat online yang dia akan bekerja sama dengan ini, makanya dia ditaruh di Menteri Pendidikan. Bagi saya seorang teknokrat ataupun seorang pengusaha, investor ditaruh menjadi Menteri Pendidikan, itu adalah awal dari kegagalan dari pendidikan di 5 tahun yang akan datang ini. Gagal. Daya pikirnya itu daya pikir keuntungan kawan, bukan daya pikir transfer of knowledge atau pendidikan karakter. Gak bisa menteri kita pikirnya menjadi seorang owner ataupun investor. Bagaimana caranya kemudian dia akan berpikir majunya nanti? Itu kita kritik struktur di atas ya. Menterinya yang saya kritikin dan ini siarkan di Facebook pasti. Silakanlah dilihat. Tetapi saya katakan menyalahkan menterinya juga tidak bisa. Maka sistem sampai ke dalam rumahnya. Orang-orang tuanya harus berpihak kepada anak-anaknya. Dia harus memberikan satu. Jangan paksa anaknya untuk menjadi pintar. Paksa anaknya untuk menjadi orang baik. Kita selalu dituntut, nak, kamu harus jadi orang pintar ya nanti besar. Kamu harus jadi orang pintar. Pintar supaya apa? Supaya menjadi orang kaya. Hanya ketika dia menjadi orang kaya dan dia bukan orang baik, dia akan mencuri, garong, bajing sana sini. Jadilah dia koruptor. Itu hasil didikan strata-strata tinggi. Yang dipesankan orang tuanya apa? Jadilah orang pintar. Tapi nggak pernah dipesankan, jadilah orang baik. Dan ketika kita mau berbuat baik dan nggak ada uang, dilecehkan. Ada apa sebenarnya pendidikan di negara ini? Bukankah pendidikan itu membawa menjadi budi? Bukan menjadi pintar. Kita kuda. Kita bukan kuda, kawan. Kita manusia. Maka harus ada namanya revolusi pendidikan. Atau ya restorasi pendidikan. Terserah mau pilih. Mau PDI, apa Nasdem. Sama aja. Ya, makasih. Terima kasih. Terakhir, bagaimana Mas Sirawan? Stay. Ini dari mahasiswa biasa ya. Untuk tahun 2021 ya. Iya. Hakikat pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Oke, benar itu. Kalau kita berkaca dari masa lalu kemarin, maksudnya yang telah lalu selama 1 tahun ini, itu kita belajar terlebih dahulu. Kalau saya katakan ada 3 tahap. Ketika terjadi pandemi, kita semua gelagapan. Pendidikan bingung, mau gimana seperti itu. Yang pertama adalah adaptasi seperti itu. Dan adaptasi sudah dilakukan awal-awal pandemi.
Kemudian yang ketiga adalah integrasi. Akhir tahun ini kita sudah mulai integrasikan. Luring daring mulai dibentukkan. Maksudnya ada luring, yaitu proses pembelajaran tapi dibatasi atau sesuai protokol kesehatan. Dan tahun depan adalah tahap ketiga. Seharusnya kalau tadi dikatakan Mas Mario, itu bisa dikatakan radikal sih. Iya, benar sekali. Revolusi pendidikan kan sama saja mengubah akar-akarnya seperti itu. Semuanya. Ya, mungkin lebih pada ke transformasi pendidikan aja. Bagaimana pendidikan ke depan ada transformasi yang lebih baik dengan disesuaikan dengan keadaan yang esok seperti itu. Dan bagiku itu konkret seperti sebagaimana kita tidak melulu pada teknologi, tapi juga ekonomi, sosial itu juga turut serta membuat semua proses pendidikan pembelajaran menjadi efektif seperti itu. Ya itu sih. Akan lagi-lagi juga dari surat dari Menteri Kemendikbud nomor ayat 4 itu kan tujuan bahwa pendidikan pembelajaran di rumah ini agar siswa mampu mengambil makna. Lah, saatnya tahun 2021 itu makna itu benar-benar diberikan. Kita diberi pengalaman yang benar-benar memberi kita hikmah dari pandemi ini dan kita mampu dalam proses pembelajaran menjadi lebih efektif, kurang lebih seperti itu, yaitu adaptasi, integrasi, dan setelah itu transformasi pendidikan. Begitu, Mas Raffi. Oke, terima kasih. Gimana, Mas? Kalau aku mau pesankan satu kali ya, aku nggak mau menggunakan rezim pendidikan itu kayak revolusi mental, apalagi restorasi ke Nasdem sekali. Aku lebih suka pendidikan reformis. Jadi dia tidak mengganti apapun kecuali menggeser dari menjadi memahami, menggeser dari memintarkan menjadi membaikkan. Itu aja reformasi, pendidikan reformis, gitu aja sih. Iya. Oke, terima kasih. Sesuai dengan semangat. Jadi terima kasih Mas Mario. Makasih Mas, mantap. Jadi saya teringat bukunya Pak Adrian Hussein bahwa pendidikan di Indonesia itu perlu kita melakukan sebuah perubahan karena sejatinya pada pendidikan itu adalah memuliakan manusia yang katanya Mas Irawan ini benar sekali. Nah, apa yang kata Mas ini juga benar. Jadi pendidikan sekarang itu bukan untuk mencerdaskan, tapi untuk membaikkan. Seperti saya senada dengan bukunya Budaya Ilmu Prof. Wan, bahwa ilmu itu sebenarnya untuk mendidik, untuk mentarbiahkan kita agar lebih baik. Ya itu. Jadi perlu sekali kita pendidikan ini ada hikmahnya mungkin di balik corona ini yang kita bisa petik. Pertama, bagaimana orang tua bisa kembali memfokuskan pada pendidikannya untuk anaknya yang lupa, yang biasanya dilemparkan kepada sekolah semua, yang sekarang orang tua harus mengkontrol anaknya, itu adalah sebuah hikmahnya. Dan tantangan bagi pemerintah, bagaimana pemerintah bisa bergerak merubah pendidikan yang sekarang, yang menetapkan yang tadi yang disampaikan teman-teman tadi semua, bahwa pemerintah itu harus bisa memfokuskan kurikulumnya, karena setiap menteri beda kurikulum. Nah, makanya itu bagaimana kita membentuk sebuah kurikulum yang paten dan mengikuti sebuah perkembangan zaman itu ya. Oke, terima kasih Mas Mario, terima kasih Mas Irawan, terima kasih Mas Widi setelah kita bisa ngobrol bareng. Insya Allah semoga 2021 kita sebagai mahasiswa bisa bergerak bareng, bisa menjadi agen perubahan bareng dan bisa melakukan transformasi pendidikan bareng-bareng. Mahasiswa abadi, mahasiswa biasa, mahasiswa ini pejabat mahasiswa kubu-kubu. Oke, salam dari Rumah Baca, sukses selalu buat teman-teman dan salam kesehatan, jangan lupa pakai masker. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.